Halo semuanya, kalau video ini udah tayang berarti challenge yang pertama udah ada yang dapat highlight ya. Selamat ya untuk yang dapat highlight. Jangan putus asa untuk yang lainnya, langsung lanjut ke challenge yang kedua. Goals dari challenge yang kedua adalah kamu bisa memahami bahwa caption bukan hanya untuk menjelaskan konten saja, tapi untuk menghidupkan koneksi dengan pembaca dan dengan diri sendiri. Jadi, apa itu caption? Caption adalah ruang kecil yang memuat versi jujur dari pikiran kita. Ya bukan soal harus pinter nulis, tulisannya bagus, dan lain sebagainya, tapi soal berani bicara gitu ya dari ruang yang nyata. Nah, itu sebabnya kenapa biasanya padahal intinya udah ada ya di Reels atau di carousel, tapi caption mempertegas lagi atau memperjelas lagi inti atau value dari konten kita. Di dunia internet, terutama konten marketing atau dunia konten yang serba cepat, kemudian penuh impresi visual, tulisan jadi bentuk dari sebuah keintiman atau intimate gitu ya. Kalau ketika kita membaca suatu tulisan. Karena dari teks kita bisa menyampaikan hal yang tidak terlihat di layar. Jadi seperti niat, makna, dan rasa. Itu kenapa di awal-awal ngonten ya, waktu itu Ibun, rajin banget nulis caption, kalau sekarang kadang ada rasa malas, tidak bisa tidak bisa tidak boleh ya Bun-Bun untuk ditiru ya. Nah, di awal itu memang aku menulis caption itu, benar-benar yang sesuai dengan isi hati. Itu kenapa mungkin banyak teman-teman yang relate. Nah, itu yang akan kita pelajari lebih lengkap lagi. Framework 4L, bukan lo lagi ya Bun ya. Untuk caption yang nyantol. Nah, jadi yang pertama harus kita perhatikan adalah L yang pertama, lihat. Lihat apa yang sedang kita alami, kita rasakan, atau sedang kita pelajari. Kemudian yang L yang kedua adalah lelap. Kita diam sejenak, kemudian kita merenungi ya, kira-kira apa hikmah tersembunyi dari tadi apa yang kita lihat, apa yang kita alami, rasakan, dan pelajari. Setelah itu ada L yang ketiga, luruskan. Jadi tanyakan kembali pada diri sendiri, dari hal itu apa yang bisa jadi pesan utama yang bisa kita sampaikan. Kemudian L yang keempat adalah tulis dengan gaya ngobrol yang asik gitu. Jadi jangan jangan menggurui gitu ya Bun ya. Kalau konten-konten tuh nggak usah terlalu, wah aku udah berhasil loh, kamu harus banget melakukan ini, enggak gitu. Tapi kita kayak ngobrol aja, jadi mengajak bahwa ini loh aku udah berhasil melakukan, misalnya membuat konten dengan menggunakan aplikasi ini gitu misalnya ya. Eh, Bagaimana jika kamu coba juga melakukan hal yang sama seperti apa yang aku lakukan. Jadi kayak ngobrol ya Bun ya, jangan terkesan menggurui atau apa ya istilahnya memaksa gitu ya, menyuruh gitu ya, jangan seperti itu. Jadi digaris bawahi ya Bun ya, karena kita ini ngonten, eh, istilahnya kita ini sharing sharing value apa yang ingin kita sampaikan. Jadi orang lain itu nggak harus banget ikut cara kita seperti itu. Oke, kita lanjut ke struktur dari narasi caption yang otentik ya. Yang pertama adalah kalimat pembuka atau sering disebut dengan hook. Loh Bun, kok ada hook lagi? Kemarin kan kita udah bahas hook. Oke, nggak hanya di konten aja ya yang perlu hook. Konten ini dalam artian reels, carousel, single post, dan lain sebagainya. Tapi di caption juga perlu banget yang namanya hook. Kenapa? Agar orang itu mau untuk menyimak caption kita sampai habis. Jadi
biasanya kita di caption ada CTA dan lain sebagainya. Jadi mereka mau menyimak itu sampai habis teman-teman gitu. Ibaratnya sebuah jendela gitu ya. Kita harus bikin orang itu mau melongo gitu ya, nengok kayak gini lebih dalam lagi agar tahu apa sih isi di dalamnya seperti itu. Jadi kalau misalnya di Reels, misalnya buat suatu Reels menceritakan tentang a day in my life gitu ya, keluh kesah kita sehari-hari, eee, yang sibuk gitu ya, kita seorang ibu yang sibuk dengan urusan rumah tangga, belum lagi kerjaan, ngonten, dan lain sebagainya. Nah, untuk menyampaikan suatu value apa sih yang pengen disampaikan dari konten kita itu, berarti perlu suatu hal yang menegaskan lagi. Nah, di sana fungsinya caption. Jadi, agar orang mau untuk menyimak caption kita, mungkin hook-nya lebih agak beda dari hook di video. Kalau di video kita kan perlu banget untuk dapat grab attention mereka di 3 detik pertama. Nah, hampir sama ya dengan di caption, tapi bedanya adalah di caption itu kita pengen dapat atensinya mereka sepenuhnya gitu. Karena yang 3 detik pertama kan kita udah dapat ya, mereka pasti menyimak konten-konten kita. Nah, kita perlu waktu tambahan untuk mereka nyimak sampai ke akhir gitu. Jadi bisa dipertegas misalnya kayak contoh konten tadi tentang kesibukan kita a day in my life seorang ibu rumah tangga, mungkin contoh captionnya seperti ini, hooknya ya. Ada hari-hari di mana jadi ibu rasanya seperti lenyap. Nah, bisa dipakai seperti itu. Atau boleh jujur, aku capek ngonten demi validasi. Nah, itu contoh aja ya. Jadi hook-nya bukan yang harus harus hook negatif, harus ini, enggak. Tapi hook-nya itu sebuah kalimat pembuka yang bikin orang penasaran dengan apa sih yang terjadi sebenarnya ini gitu. Itu salah satu contohnya. Bisa juga dikemas dengan uh, hook atau kalimat pembuka lainnya. Yang pasti kalimat pembukanya harus menarik agar orang mau membaca sampai habis. Yang kedua adalah cerita atau alur pikiran. Ini bagian badinya ya. Kalau tadi hook, ini badinya. Jadi isi dari cerita atau alur pikiran. Sama ya seperti kita buat cerpen. Mungkin teman-teman ingat ya, waktu sekolah buat cerpen, pasti ada kalimat openingnya dulu, pembukanya, terus kemudian alur dari cerita atau dari pokok pikiran gitu ya biasanya ya kalau cerpen atau menulis waktu sekolah. Nah, sama halnya dengan yang pernah kita pelajari waktu sekolah. Kalau di sini cerita itu kita mungkin kayak berbagi pengalaman, keresahan, atau pemikiran. Jadi gunakan cerita kecil daripada list tips. Mungkin teman-teman pernah lihat, biasanya di caption dituliskan tips ini 1, 2, 3 gitu ya, ada listacle-nya. Listacle itu penomorannya, atau kalau zaman sekarang pakainya emoticon. Nah, sama ya, tapi bedanya adalah jangan lupa untuk menambahkan cerita gitu. Jadi boleh-boleh aja untuk kita share tentang list tips, tapi gunakan juga cerita sebagai pembukanya gitu ya. Membuat sesuatu itu agar lebih otentik lagi, kita tambahkan dengan cerita. Misalnya contohnya konten yang tadi gitu ya, kenapa kok nih ibu-ibu pengen, kenapa sih nih ibu-ibu bilang bahwa dirinya seperti lenyap gitu misalnya, boleh ceritain, suatu hari, eee, seperti hari-hari biasanya pagi-pagi aku mengurus rumah, ngurus, masak dulu di dapur dan lain sebagainya. Tapi saking hektiknya aku merasa kok tiba-tiba, aku merasa lenyap gitu aja ya karena, suami misalnya tidak ajak ngobrol dan lain sebagainya, tapi aku tetap sibuk melakukan kegiatan di rumah gitu misalnya. Jadi ada ceritanya, ada keresahannya. Oh berarti nih ibu rumah tangga, dia ngerjain semuanya setiap hari dan merasa lenyap itu karena
orang kayak nggak ada dia gitu ya. Artinya kita terlalu sibuk gitu ya dengan urusan rumah tangga, kita ngerasa kita tuh nggak ada gitu karena nggak ada yang diajak ngobrol dan lain sebagainya gitu misalnya. Nah, eee, terus lanjutin alur ceritanya, akhirnya aku berusaha untuk mengingat lagi dan menemukan diriku sendiri dengan cara apa, misalnya baru tipsnya di sana dimasukkan. Misalnya yang pertama aku journaling, terus yang kedua ngonten, ketemu komunitas dan lain sebagainya, terus yang ketiga ajak ngobrol suami lebih sering gitu misalnya. Nah, cerita pendek biasanya lebih menyentuh daripada sekedar teori yang panjang, teman-teman. Jadi, pastikan kita di caption itu benar-benar mempertegas sebuah value dengan cerita. Selanjutnya, yang ketiga adalah nilai atau sudut pandang. Jadi boleh ngasih insight, boleh sebuah pengakuan, boleh harapan. Yang penting di sini ada arahnya ya. Maksudnya tadi udah cerita gitu ya, jangan sampai ceritanya ngalor ngidul. Jadi kalau udah ngerasa kayak aduh ceritaku apa kepanjangan atau gimana ya, langsung stop aja, langsung dikasih value-nya atau sudut pandangnya ke arah mana nih gitu. Jadi ini menunjukkan bahwa kamu menulis bukan karena bosan, tapi sadar gitu. Jadi gimana caranya tahu bahwa tulisan orang itu artinya punya value atau enggak? Jadi dia ngasih kita insight gitu, teman-teman. Oke, kita lanjut. Yang terakhir, yang paling penting jangan lupa ajak ngobrol alias CTA. Nah, tutup dengan pernyataan atau apa ya? Boleh juga sih pertanyaan terbuka gitu ya Bun ya, ajak refleksi atau peluk kecil lewat teks. Jadi kayak kita aku paham loh, nggak aku aja nih yang mengalami kayak gitu tuh misalnya ya. Jadi sebuah refleksi. Contohnya, kalau kamu bagian mana dari hari ini yang ingin kamu peluk lebih lama. Nah, itu kan kita ngajak apa ya istilahnya refleksi gitu ya boleh. Atau CTA yang umum, ngajak follow, ngajak diskusi, dan lain sebagainya. Nah, kalau aku tipikal yang anti mainstream ya Bun ya. Jadi kalau orang-orang misalnya CTA-nya adalah cek caption gitu, aku sering kan DM-in teman-teman ya, "Jangan pakai cek caption deh kalau di video ya, jangan pakai cek caption, coba pakai, alternatif lainnya." Misalnya aku cerita lanjutnya, aku cerita lanjutannya ya, gitu misalnya. Jadi, minimalisir hal-hal yang, sudah biasa dilakukan orang lain gitu. Kalau misalnya ngajak follow gitu kan udah biasa ya, bisa juga dengan cara kayak perkenalan kecil gitu ya, ngajak mengingat kita lebih lanjut lagi atau ngajak follow secara nggak langsung misalnya dengan, "Aku Ibun sering bahas tentang tips konten dan lain sebagainya. Follow aku di sini," gitu misalnya, "follow @ibunyabumi," gitu. Jadi CTA ini lebih diperhatikan lagi, jangan terlalu banyak. Terlalu banyak tuh numpuk ya Bun ya, misalnya jangan lupa save, like, share, konten ini bla 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 gitu kan terlalu numpuk ya. Jadi orang tuh kayak, "Ah biasa nih CTA-nya, bener apa bener?" Biasanya gitu kan, ketika kita lihat konten orang, CTA-nya numpuk, kita jadinya ya nggak melakukan apa-apa, kita lanjut scroll. Tapi ketika CTA-nya itu fokus pada satu atau dua hal aja, yang artinya mudah kita lakukan, itu akan lebih nampol lagi gitu Bun. Gimana, setuju atau enggak nih? Boleh komen juga ya kalau misalnya ada pendapat lain. So, challenge-nya adalah ambil satu tema yang dekat dengan hidup kita. Ini contoh aja ya, ngonten sambil ngurus anak, misalnya yang parenting atau yang IRT ngonten dan lain sebagainya. Terus merasa stuck, stuck ini kan banyak ya, stuck ngonten, stuck ngerjain kerjaan kantor, stuck ngerjain kerjaan rumah, dan lain sebagainya. Atau ngonten tapi nggak ada yang like, nggak ada yang support dari keluarga misalnya, dari sekitar, dari teman, dan lain sebagainya. Ini ambil yang dekat dengan hidupmu ya, Bun Bun ya. Jangan
jangan terlalu terpaku sama contoh ya. Kalau misalnya semua pakai yang ada ada di contoh, nanti konten kalian mirip semua ya. Tapi nggak apa-apa kalau misalnya disesuaikan lagi dengan eh, konten dari akunnya masing-masing. Jadi yang jelas ambil salah satu tema yang dekat dengan hidupmu, kemudian buat satu caption dengan alur yang udah kita bahas tadi detailnya, ada hooknya, ada ceritanya, ada value-nya, ada CTA-nya. Kemudian tambahkan mungkin satu kalimat refleksi. eh, ini bebas ya, mau ngajak refleksi atau apa, tapi kayaknya yang lebih mudah ngajak refleksi kali ya Bun ya. Contohnya, hal yang paling susah aku jujurkan di caption ini adalah gitu. Misalnya ya, em, ini boleh dipakai untuk yang tambahan kalimat refleksi ini boleh enggak? Yang jelas di caption harus mengandung struktur tadi. Yang pertama ada hook-nya, ada ceritanya, ada nilainya, ada CTA-nya. Untuk yang tambahan, satu kalimat refleksi ini boleh diisi, boleh enggak, gitu. Terus untuk kontennya bebas, boleh reels, boleh carousel. Ini nanti ini jangan apa namanya? Jangan lupa ya di DM-nya ke grup Sanggar Ngonten yang ada di Instagram. Kalau misalnya kamu belum masuk ke grupnya, boleh DM @ibunya Bumi untuk masuk ke grupnya. Oke, itu challenge kita hari ini. Hari ini silahkan menyimak materinya. Kalau misalnya dari tadi kamu mempercepat, sekarang balik lagi deh. Simak dulu ya videonya dari awal, kemudian baru produksi kontennya mulai dari hari ini, terus besok diupload dan di-share ke grup Sanggar Ngonten yang ada di Instagram. Jangan lupa ya, grup Sanggar Ngonten yang ada di Instagram.